Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, wahai anak-anakku sekalian yang ayah cintai dimanapun kalian berada. Pada kesempatan di video kali ini, ayah ingin membacakan hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad halaman 32. Ini juga dari Abu Daud, mengatakan bahwa ada 3 doa yang sangat mustajab. Artinya doa yang pasti dikabulkan insya Allah, yang sangat top chair, yang sangat dahsyat, ya. Yang doa itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak akan tertolak, ya. Jadi ada 3 doa yang apabila 3 doa ini, ya, maka doanya pasti mustajab. Ya, itu Rasulullah yang bilang, ya. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang pertama adalah doa kedua orang tua, khususnya doa ibu. Masya Allah, ya. Yang pertama doa orang tua, khususnya ibu. Kemudian doa seorang musafir, seorang yang sedang safar, yang sedang melakukan perjalanan tentunya. Pergi dia perjalanan dan perjalanannya dalam rangka dia untuk kerja dan sebagainya, dan bukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Jadi kalau orang yang terzolimi, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka janganlah anak-anakku sekalian berlaku zolim terhadap siapapun. Zolim terhadap teman, sahabat, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah mengharamkan dirinya berlaku zolim terhadap hamba-hambanya. Apalagi kita sebagai manusia, tentulah kita tidak boleh untuk berlaku zolim kepada sesama manusia. Zolim, hak-hak orang, mengambil hak orang, tidak izin dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang zolim. Kemudian doa orang yang sedang musafir. Kalau anak-anakku sekalian sedang perjalanan, naik motor, atau naik sepeda, ataupun sedang naik kendaraan, atau naik pesawat, naik kereta, dan sebagainya, maka di saat itu adalah doa kepada Allah. Jangan sia-siakan. Jangan sekedar dengerin musik, ngobrol, boleh, tapi ada kita sama Allah doa. Karena di saat itu doa kita dikabulkan. Doa biar Allah berikan keselamatan. Doa biar dijaga oleh Allah. Doa agar Allah lindungi dari orang yang ingin jahat. Namanya dalam perjalanan ada aja orang yang ingin jahat, berbuat jahat kepada kita. Maka berdoalah kepada Allah dan doanya dikabulkan. Kalau kita sebagai orang tua, berdoalah kepada Allah akan kebaikan anak-anak kita. Jadilah seorang ayah yang baik, yang senantiasa mendoakan istri dan anak-anaknya. Jadilah seorang ibu yang senantiasa mendoakan ketika dalam perjalanan untuk anak dan suaminya serta yang lain. Maka doanya dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua. Khususnya ini doa orang tua kepada anaknya. Betapa banyak kisah-kisah sudah menjelaskan bahwa dahsyatnya doa seorang orang tua, doa ibu terutama kepada anaknya, itu tidak diragukan lagi melesat. Apalagi doanya dengan berair mata. Apalagi doanya dengan sungguh-sungguh sang ibu di tengah malam. Apalagi doanya ibu di saat perjalanan safar. Apalagi doanya ibu saat ibunya sedang melakukan haji dan umroh. Apalagi doanya ibu ketika dia antara azan dan qomat. Antara setelah sujud di Mekah, di Masjidil Haram. Maka doa-doa ibu itu luar biasa sekali. Maka mintalah doa kepada orang tua. Jangan kadang kita sebagai anak merasa kalau kita ini sudah bisa, sudah besar, tidak perlu doa orang tua. Doa sama orang tua. Ma doain, pa doain. Mudah-mudahan selamat, sehat. Ma doain ya biar sukses, mau ujian. Apa saja minta doa orang tua. Kalau Anda tidak pernah minta, kalian anak-anakku sekalian, tidak pernah minta doa orang tua mana tahu. Tapi kalau kalian minta di WA, kalaupun pas lagi nggak dekat, lagi dekat juga disampaikan. Insya Allah doa-doa orang tua akan dikabulkan. Sebagaimana yang dikatakan hadis Bukhari ini. Abu Daud banyak sekali hadis-hadisnya tentang dahsyatnya doa yang mustajab. Ya, ada Tirmizi, ada Ibnu Majah.
Kemudian ada juga doanya, riwayatnya dari Al-Baihaqi, ya, Masya Allah. Jadi jangan kalian sia-siakan minta doa kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, pintar-pintarlah mengambil hati orang tuanya, ibunya, uminya, mamanya. Jadi ketika kita sedang berada di orang tua kita itu, dia ada dekat mamanya, ambil hatinya, senangkan hatinya. Ya, apa yang kita punya berikan ke mereka. Kalau kita nggak punya apa-apa, minimal kita senyum, pijitin orang tua kita. Ya Allah, lemah lembut berkata kita, bersihkan rumahnya, ya, bantu orang tua kita. Masya Allah, ibu kita terutama itu, wah, dahsyat sekali. Anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa pintar mengambil hati ibunya, ayahnya, ibunya, kedua orang tuanya, atau salah satu di antara mereka bila sudah ada yang meninggal, maka itu sama dengan mengambil hatinya Allah, penguasa langit dan bumi. Bukankah keredoan Allah, keredoan orang tua? Bukankah kemurkaan Allah adalah kemurkaan kedua orang tua? Banyak kadang kita menemukan di sosial media, di FB, kisah-kisah anak yang senantiasa karena dia sayang cinta kepada orang tuanya, dia rela berbuat apa saja untuk membahagiakan orang tuanya. Ya, saya pernah mendapatkan postingan dari grup-grup WhatsApp seorang anak yang dia cuma punya 22.000. Ibunya tahu kalau dia nggak punya uang, tapi karena dia ingin membahagiakan ibunya, dia bilang ke ibunya kalau dia punya banyak uang. Dan dia tahu kesenangan ibunya, diberikan sate 20.000 itu. Luar biasa. Ibunya bahagia, betapa bahagia seorang ibu yang anaknya itu pintar mengambil hatinya. Padahal ibunya juga tahu kalau dia tidak punya uang. Pemuda ini yang punya uang 22.000 ini, kemudian dia izin setelah dia ngasih orang tuanya, dibeliin sate orang tuanya, dia pergi. Setelah dia sholat duha, dia bilang dia akan ketemu orang. Ketika dia di perjalanan, dia ingin naik angkot, dia melihat ada seorang nenek-nenek yang ingin pergi. Saat itu angkotnya cuma 2.000 waktu itu ongkosnya. Dan anak muda ini dia nggak punya uang, cuma 2.000. Dia punya 22.000, 20 sudah diberikan ke orang tuanya, dan 2.000 dia akhirnya nggak tega, diongkosin nenek itu. Dia melihat walaupun itu bukan orang tua kandungnya, tapi dia orang tua yang seumur dengan ibunya, maka dia mencintai, menyayangi dimanapun dia lihat, dia bertemu dengan orang tua. Masya Allah. Tahukah Anda, anak-anakku sekalian, apa yang terjadi? Dari uang 22.000 itu, kemudian dia pergi, dia berdoa, ya Allah, kata anaknya, anak muda ini, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, ya Allah. Berkahi orang tuaku, banyak hatinya itu terus berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Dan kebaikan orang tuaku, ya Allah, aku bisa seperti ini. Ya Allah, berkahi orang tuaku, ampuni dosa orang tuaku. Terus dia berdoa. Nah, ketika dia pulang, dia mau pergi nggak jadi itu karena uangnya udah dikasih ke ibu, nenek-nenek yang mau pergi ke seberang tadi buat ongkosnya. Maka tahu-tahu berhentilah sebuah mobil mewah di depannya, percis. Dibuka kacanya, kemudian sang ibu ini berkata, wahai anak muda, kamu mau kemana? Kata dia. Oh, saya mau ada perlu ke sana, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya ini punya niat ingin memberikan infak sedekah. Maka hati saya ini rasanya kok senang melihat Anda. Masya Allah. Betapa Allah gerakkan hati hamba-hamba Allah yang lain. Begitulah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Mungkin menurut kita tidak mungkin. Ada orang kenal enggak mau ngasih uang 22 juta. Ya enggak? Itu ibunya itu memberikan amplop nilainya 22 juta. Kata anak muda ini awalnya, wahai ibu, mungkin ibu salah orang, bukan saya. Enggak, saya enggak salah orang. Hati saya, hati kecil saya mengatakan kamulah orang yang akan saya berikan. Masya Allah. Begitulah Allah menggerakkan hati orang yang beriman. Dia orang baik, anak mudanya orang baik. Allah pertemukan juga dengan orang kaya yang baik, yang dermawan, yang soleha. Masya Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga doa seorang ibu, ya, ketika sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Nabi Sulaiman melihat ada kubah, ya, kubah yang begitu sinarnya menerangi samudra lautan.
Nggak taunya apa itu anak. Dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kubah, makanannya diberikan sama Allah. Setiap hari kubah itu naik ke permukaan laut, kemudian sama Allah dikirim burung untuk makanan minuman yang semua yang ada di dunia ini dia merasakan. Dan dia hidup 1400 tahun di dalam kubah emas, berlian, permata. Masya Allah, sampai terkagum-kagum Nabi Sulaiman ketika itu. Rahasianya adalah kekuatan doa ibu. Karena dia mengabdi, dia berbakti kepada ibunya, ayahnya, ibunya yang buta dan ayahnya yang lumpuh. Apa doanya saat itu? Ya Allah, anugerahkan anakku ini, ya Allah, umurnya penuh berkah dalam ketaatan. Ya Allah, lindungi anakku ini, Allah, kata ayahnya, dari tempat yang diganggu oleh setan. Kemudian ibunya juga mendoakan yang lain. Ya Allah, anugerahkan ya Allah kemuliaan kepada anakku ini, Allah, yang tidak pernah sebelumnya dimiliki oleh umat-umat yang lain sebelum dia, dan tidak akan dimiliki pula setelah dia. Jadi kisah itu adalah kisah khusus buat anak muda yang merawat orang tuanya itu. 70 tahun dia merawat ibunya yang lumpuh, kedua orang tuanya. Ibunya buta, ayahnya lumpuh. Dia senang hati, dia senantiasa redho ya dalam berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Lihatlah bagaimana Uwais Al-Qarni, betapa Rasulullah memuliakannya, Allah memuliakannya, penduduk langit mengenalnya, padahal penduduk Yaman tidak mengenal penduduk dunia. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun awalnya tidak mengenal siapa itu Uwais Al-Qarni. Tapi karena dia memiliki amalan yang luar biasa, ya ini dia berbuat baik, berbakti kepada ibu dan ayahnya. Al-Qarni terutama kepada ibunya yang juga tidak bisa jalan, lumpuh. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Dia senang, dia ikhlas, padahal dia bukan orang kaya. Tapi dia punya keinginan ingin membahagiakan anak-anaknya. Jadi membahagiakan orang tua nggak mesti harus kaya. Justru ketika kalian anak-anakku belum kaya dan kalian berkeinginan untuk membahagiakan kedua orang tua akan sesuai dengan kemampuan kalian, Allah akan mengayakan kalian, insya Allah. Keyakinan, akidah itu yang harus kita tanam. Bukan nunggu kaya, saya nggak punya uang, pelit sama orang tua, pelit, kikir, nggak mau orang tua beliin apa, mikirin orang tua, nggak mikir buat sendiri anaknya, ininya, anaknya, istrinya. Nah itu, nauzubillah ya. Insya Allah kalau kita pikirkan orang tua, memberikan orang tua, bawa, datang oleh orang tua, dikasih oleh-oleh, ya dibeliin orang tua, senangnya orang tua apa, Masya Allah, demi Allah, justru dagangan yang sepi jadi rame, rezeki yang seret jadi lancar, pekerjaan yang susah jadi gampang, jodoh yang sulit dimudahkan oleh Allah. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa kesal dengan kedua orang tua. Datangi orang tua, kunjungi orang tua, cium tangannya, minta maaf. Sekalipun misalnya ketika kita datang, kita cium tangan orang tuanya tidak melayaninya, tidak bersikap baik, bersabar. Sebagaimana sabarnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam. Kemudian ibunya tidak mau makan dan minum. Dia berbaik hati, dia bersabar menghadap ibunya. Dia bahkan mendoakan ibunya agar ibunya diberi hidayah. Berkat keteguhan iman Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya akhirnya luluh. Akhirnya ibunya masuk Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini tentang keutamaan doa, dahsyatnya doa orang tua, khususnya doa seorang ibu, insya Allah menginspirasi kita untuk senantiasa berbakti kepada umi kita, kepada abi kita, kepada ayah kita, kepada bunda, kepada mama, kepada papa, dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, di kesempatan video ini, anugerahkanlah ya Allah anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ampuni dosa anak-anakku. Bimbinglah anak-anakku senantiasa dalam kebenaran dan keridhaan. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Berkahi ya Allah hidupnya ya Allah. Wafatkan anak keturunanku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan anak-anakku dari siksa kubur dan siksa api neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah ayah kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, buat semua yang mendengarkan.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.